Satu, honornya teman-teman pendamping sampai 3 bulan belum dibayar. Oh iya bener. Belum closing. Saya minta 1 putaran. Kalau orang Bangkalan pasti meskipun bukan santri tapi jiwanya jiwa santri. Kalau mempermainkan orang miskin, kualat pasti kualat. Meskipun presiden pasti kualat kalau orang miskin mau dipermainkan. Apalagi hanya sekelas pendamping. Ara'aital ladzi yukadzib, ini ustaz ini. Ara'aital ladzi yukadzib biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang permainkan hak-hak orang miskin itu pendusta agama. Pendusta. Ini Allah yang ngutuk, bukan saya ya. Allah yang ngutuk. Jadi bermain-main dengan orang miskin, apalagi orangnya dicatat justru nggak bertahun-tahun nggak dapat, ini kan kal ngakal ya mas. Saya kalau mendengar ini saya langsung naik saya. Naik karena saya berangkat dari orang tidak orang yang biasa-biasa yang seperti itu dulu. Sehingga kalau dikasih harapan semacam itu kan karena kalian orang tuh berharap mendapatkan itu kan gitu Mas Halim. Iya. Berharap banyak dan segala macamnya dari itu bulan deku boleh. Lah itu memang tak ada Mas Halim, apalagi ngakiku cerita. Halo. Nah itu mudah-mudahan ini bisa terbenah Mas ya. Iya. Karena saya kalau melihat dari cerita barusan ini titik-titik persoalan ini banyak ya. Bisa saja di bank, bisa saja di kementerian juga tidak transfer, bisa saja di bank, bisa saja banyak titik ini sebetulnya. Dan kalau memang sejak dulu Mas Sulaiman kalau urusan masyarakat bantuan sosial mafianya banyak ya. Kan ya Mas Sulaiman ya, pengalaman sejak 2009 Mas Sulaiman. Mafianya itu banyak sekali. Mas Halim, untuk untuk pembentukan e-warung itu sebetulnya memang bank ya? Iya, murni dari bank. Bank. Mereka ngajukan biasanya agen billing biasanya. Bukan TKSK, bukan. Bukan. TKSK nggak ikut membentuk Ya, kalau ikut kan sudah melanggar dari itu kan BRI Hmm. semua itu. Kalau e-warung nanti Jadi kewenangannya itu adalah bank. bank. Terus Korda dan TKSK punya nggak kewenangan untuk bagaimana kalau menemukan sesuatu tentang masalah warung itu untuk meluruskan? Ya, kalau Korda dan pendamping ini nanti melakukan kan tiap bulan ada monitoring untuk melakukan pelaporan itu, ngecek kualitas berasnya bagus apa enggak, telurnya bagus apa enggak, e-warungnya sudah sesuai apa enggak. Nanti kalau misalnya ada e-warung yang melanggar itu bisa dilaporkan dengan Pak. Bisa dilaporkan. Nah, artinya itu juga menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping BPNT gitu ya, termasuk TKSK. Itu Mirza, kalau ada salah satu desa, teman-teman yang ada di desa-desa dan juga di kecamatan-kecamatan, kalau ada e-warung yang tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dipersiapkan oleh negara, silakan koordinasi dengan Korda dan juga TKSK ya, dengan TKSK. Kalau di kecamatan tingkatnya ke TKSK. Kalau kebetulan kenal dengan Dinda Halim, iya kontak saja langsung Dinda Halim, karena memang tugasnya Dinda Halim ini adalah Korda, mengkoordinasi semua tentang persoalan program BPNT ini seluruh Kabupaten Bangkalan. Ya, Halim ya. Iya. Selain jadi BPNT, Mas Halim sibuk di mana? Sekarang murni, kalau dulu memang ya awalnya TKSK juga, setelah ada perkutan mundur dari TKSK gitu. Apalagi memang khusus bekerja di Garuda, tidak ada kesibukan yang lain, pasti akan direspon. Itu pemirsaku, ini maksudnya. Oke, Dinda Halim, jadi e-warung itu sebetulnya adalah domain kewenangan dari bank penyalur. Betul. Bank penyalur. Pihak pendamping BPN baik Korda maupun TKSK hanya mempunyai tugas untuk mengawasi kalau ada e-warung nakal, e-warung yang ingin mempermainkan hak-hak orang miskin, silakan hubungi TKSK setempat dan juga Korda atau Korda ya. Korda ini
Hanya satu Korda ini. Satu dari sekian Oh, Allah. 10.000 KBM. Hanya satu. Hanya satu. Di sini nggak ada sekretariatnya Mas. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak sestruktural tuh seperti PKA. Kalau PKA kan memang ada semua. Mas Halim, ini sandasan lain tentang bagaimana kita saling berjariah lah Mas Halim ya, Mas Sulaiman ya. Karena banyaknya ruang dan juga jangkauan yang mau diawasi oleh Mas Halim, dan juga TKSK ini per kecamatan berapa orang? Satu. Per kecamatan. Satu. Nah, apalagi hanya keterbatasan SDM, keterbatasan tenaga gitu ya. Nah, ya betul. Saya punya usul barangkali mau diapresiasi atau mau ditindaklanjuti. Membuka apa ya? Pusat pengaduan terhadap pelaksanaan BPNT. Yang membuka itu adalah Korda. Jadi di sini bisa saja kerjasama dengan saya, bisa saja nanti bisa saja ya. Ada satu atau web atau apa gitu ya. Nanti itu yang bisa menerima tentang masalah keluhan dan aduan tentang masalah pelaksanaan BPNT. Setuju nggak? Setuju. Untuk membantu tugas sampean ini. Oh, sampean satu. Ini sekecamatan satu. Kan pakai seperti ini kan bagus Mas Sulaiman. Betul. Apalagi nanti seumpama gitu ya. Nanti ini difasilitasi oleh negara kan juga bagus. Ya. Ada operatornya di sana kan bagus Mas Sulaiman. Luar biasa itu. Karena begini, memang keluhan dari BPNT itu sebenarnya banyak. Cuma kadang-kadang masyarakat ini kan tidak tahu mau mengadu kemana kan tidak tahu. Iya Mas. Memang sekarang ini fungsinya SLRT-nya harusnya yang multifungsi. Multifungsinya juga untuk orang-orang BPNT, BKH, pokoknya orang-orang miskin semuanya harusnya ke sana. Ya. Kalau memang nanti Mas Aliman jadi relawannya untuk menjadi Mas harus begini sudah capek Mas. Cuma Mas Sulaiman sama Mas ditahan saja. Tadi katanya mau dibikinkan website untuk pengaduan. Enggak, maksud itu apa namanya? Bisa kerjasama dengan saya, bisa kerjasama dengan Lingkar Jatim maksud saya. Tapi kalau urusan itu kan sampean negara, masa mau ngampung ke swasta kan dusun negara. Jangan Sulaiman. Ya, mungkin ketika Kementerian Negara ini mungkin dibuatkan website atau apa kan? Ya. Itu bisa jadi menjadi sebuah usulan dari Korda Bangkalan terhadap Dinsos atau kementerian berdasarkan keterbatasan SDM. Bisa membuka itu dan itu bisa membuat sekretariat di sini. Juga melihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh tenaga yang ditugaskan di sini. Ini kan masuk akal. Iya. Jariah ini kalau nanti sampai ini diakomodasi oleh negara. Mas Halim. Iya benar. Apalagi ini sudah 10 tahun lebih ini pasti akan sering berhadapan dengan bisa saja dengan Los Alos, bisa kikir, bisa belauti kan begitu, Mas. Ya Mas ya. Belauti ke Bibor itu pasti ada orang desa Mas Halim. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan ide ini dari ruang sandasan ini bisa terlaksana gitu ya, sehingga kalau ada masyarakat yang mendapat keluhan terhadap hak-haknya itu bisa saja itu dituangkan di situ atau bisa nelpon ke nomor itu atau apa terserah nanti apa namanya, karena sekarang itu sudah digital Mas Halim. Iya, betul. Mudah Mas Halim, artinya Mas Halim tidak perlu untuk turun ke lapangan saja, nunggu di situ sudah cukup. Kan gitu Mas Halim. Bahkan ketika ada yang tahu nomor saya langsung WA itu. Iya. Ada kosong. Saya langsung teruskan ke. Nah itu kalau dikoordinasikan dan dikonsolidasi oleh Mas Halim terhadap tiga tinggal kan kerja itu kan lebih apa namanya lebih simple. Iya, termanage, lebih Iya. termanage dan jangkauannya lebih luas lagi. Kalau ada ini sedang sepedaan ke Bobo, lesok. Oke, Mas Halim, Mas Sulaiman, saya kira yang kita sandasi sudah banyak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barangkali ada hal yang mau disampaikan yang terlepas dari apa yang kita bicarakan sebagai closing statement. Dinda, Mas Sulaiman dulu. Kalau ketua nanti menjadi gongnya. Silakan Mas Sulaiman. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan atasan. Closing statement saya adalah berkaitan dengan
Satu, honornya teman-teman pendamping sampai 3 bulan belum dibayar. Aduh, ya bener. Belum closing. Saya minta 1 putaran. Oh, ini menarik pemirsa. Kerja, ini honornya belum cair sampai sekarang. Belum cair. Ya. Ini cerita. Saya akan 1-2 putaran nanti. Cerita, kenapa kok sampai enggak anu itu? Memang di kementerian ini kan ketika ada pergeseran posisi menteri ini memang kadang ada perubahan regulasi dan kebiasaan seperti itu. Tapi ketika berkaitan dengan harapan teman-teman berkaitan dengan pekerjaan yang begitu berat setiap hari itu berkaitan dengan kemarin itu kita juga berbalik data itu dan sampai saat ini masih berapa persen belum maksimal 100% itu teman-teman juga butuh amunisi kan seperti itu. Salah satunya ya honor itu sampai sekarang belum cair. 3 bulan ya. Memasuki bulan keempat. Yang matur pakon banyak pakan tade ini. Gitu ya. Pakon banyak pakan tade. Gimana Bu Kemensos? Bu Kemensos ini gimana? Ini kalau tidak dihonor-honor kerjaannya justru kerjanya semakin banyak ya. Semakin banyak. Kemarin verbal nick itu ribuan teman-teman itu cari nicknya KPM itu supaya dikirim lewat aplikasi itu. Tapi memang kendalanya di aplikasi itu. Aplikasi kadang lemot, kadang itu tidak bisa gitu. Karena harus sinkron dengan Disdukcapil seperti itu. Baru terkoneksi dengan Kemensos. Gak koneksi dengan SLRT. Sekarang ada SLRT itu. Ya karena usernya pertama itu yang didapat itu yang diberikan itu teman-teman pendamping DKH, setelah itu teman-teman TKSK. Oh gitu ya. Dan waktunya memang Bu Risma ini memang agak agak memaksa gitu. 2 hari data harus selesai. Ya kita ibarat robot. Robot. Iya, ibarat robot seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Itu yang tidak cair TSK itu apa termasuk Korda? Termasuk Korda. Korda ini kan langsung dari pusat. Korda cair enggak? Belum juga. Sudah memasuki bulan keempat. Oh. Ya. Oke. Ini perlu diperhatikan gitu, perlu diperhatikan. Dan juga di Sosbangkalan mestinya juga harus bisa mengkomunikasikan juga apa sebetulnya kendalanya ini semua. Karena yang punya menjadi jalur ke situ kan sebetulnya dari jalur birokrasinya mungkin lebih mudah untuk sampai ke sana kan gitu kan. Silakan Dinda Korda. Closing statement-nya, Dinda Korda. Kalau dari saya sendiri untuk program BPNT ini harusnya dengan kemajuan teknologi seperti ini harusnya bantuannya sudah tepat sasaran dan penerima bantuan sudah valid seharusnya. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat apa itu? Tepat administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah. Sebenarnya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang seperti permasalahan seperti tadi. Sehingga pendamping ini juga enak ketika koordinasinya dengan pusat walaupun dengan bawah juga enak gitu. Ya prinsipnya BPT ini harus tetap 6T itu 6 tepat itu. Itu ya harapannya Dinda Halim ya. Dan mudah-mudahan kendala-kendala apapun yang ada di bawah karena ini menyangkut tentang masalah masyarakat miskin dan orang miskin. Karena di Bangkalan khususnya adalah masyarakat dulu kita kenal di sini adalah kota santri gitu ya. Insya Allah kalau bicara urusan persoalan itu banyak sudah paham dan ngerti di luar kepala semua. Tinggal bagaimana kita mengingatkan kembali bahwa hak-hak orang miskin itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai justru mencari peluang dan celah untuk bagaimana merampas hak-haknya orang miskin. Dan jangan bangga kalau bisa dengan aman merampas hak-haknya orang miskin. Karena itu tidak akan pernah taporot bukunya di Malaikat Raqib Atid. Ya pasti pasti tercatat. Meskipun itu secara laporan keuangan, laporan kinerja oleh BPK atau apa itu masih lolos gitu ya. Tapi catatan di Malaikat Raqib Atid tidak akan pernah sama. Gitu ya, Mas Salim, mudah-mudahan bermanfaat dan Mas Sulaiman, apa yang kita sandasannya hari ini, mudah-mudahan BPNT ke depan itu dari semua jalur dari pusat ke bank sampai ke masyarakat penerima tertib dan lancar sesuai dengan waktu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat terhadap masyarakat Bangkalan juga pada KPM pada khususnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.